Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kami datang dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian kecil dari Injil kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan masih menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari Injil kebenaran firman-Mu. Namun kami tahu ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu ya Tuhan, baharuilah hati dan pemikiran kami, agar supaya firman Tuhan ini mau tertanam dalam hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Firman Tuhan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-5. Dengan perikop pembacaan, hamba Tuhan yang menderita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bacaan kita di malam hari ini di bawah sorotan tema kesembuhan datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita jalani hidup di dalam nama dan bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak hal yang telah kita lihat dan kita lakukan, baik yang berkenan kepada Tuhan maupun yang tidak sengaja kita lakukan di luar kehendak Tuhan. Tetapi kenyataannya kita masih hidup dan ada hingga malam hari ini. Itu semua adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Artinya Tuhan masih menghendaki kita hidup karena Tuhan masih mempunyai rencana dalam hidup kita hingga hari esok. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya 53 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5 adalah pengakuan orang beriman tentang penderitaan dan kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia dari penyakit, menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, menyelamatkan manusia dari pemberontakan dan juga kejahatannya di hadapan Allah. Ini bermakna bahwa kondisi kita sebagai manusia yang sedang diikat oleh bahaya penyakit dan sengsara karena pemberontakan dan kejahatan kita. Itu bukan rencana Allah, tetapi rencana si iblis atau setan untuk menambah kesusahan dalam hidup kita sehingga kita akan menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa segala penyakit, segala penderitaan, segala pemberontakan, dan segala kejahatan yang terjadi atas hidup yang kita telah melakukannya telah ditanggung oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, serahkanlah diri kita kepada Tuhan dan biarlah Ia menjalankan tindakannya untuk keselamatan kita. Kiranya firman Tuhan ini mau memotivasi kita untuk menjalani hari-hari hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan mengajak kita untuk tetap setia dan sabar
menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di atas ketinggian arasmu ya Tuhan, tetapi mata Tuhan tetap memandang kami umat manusia. Kami percaya ya Tuhan bahwa hidup ini hanyalah anugerah yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan sebagai manusia-manusia untuk mampu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan pandemi ini ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, banyak di antara keluarga-keluarga kami yang sakit, yang menderita. Tuhan, jamahan tangan-Mu ya Bapa di sorga senantiasa mau melawat dan menyembuhkan mereka. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kami ya Bapa di sorga, senantiasa setia dan percaya bahwa Tuhan itu ada di sepanjang hidup ini. Bapa di sorga, hamba berdoa juga untuk setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, dengan setiap pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, mari jawab seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa juga untuk pelayanan kami ya Bapa di sorga. Ajarkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu setia dan senantiasa sabar melakukan tugas dan kehendak kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas kami di pagi hari hingga malam hari ini Tuhan, Engkau jaga dan senantiasa agar supaya di besok hari ya Tuhan, Engkau melindungi kami di sepanjang malam ini, dan besok pagi kami juga akan bangun dengan tubuh-tubuh jasmani kami yang sehat. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, hamba serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan mau senantiasa berperkara dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Inilah hidup kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghitung hari-hari-Mu, agar supaya kami dapat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.